Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para bapak dan para ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, hanya kalimat itu yang patut dan yang layak untuk kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga selepas kita keluar dari bulan Ramadan, maka kita senantiasa tetap diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk bisa tetap berada pada amal kebajikan dan pada amal saleh. Ini adalah anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Karena apabila orang itu sudah keluar dari musim-musim ibadah, kemudian dia tetap mampu mempertahankan kebaikan dan kesolehan serta ketakwaannya, maka itu tanda dan itu adalah alamat bahwa amalnya selama di musim-musim ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita inginkan tatkala kita itu meninggalkan hari-hari dan musim-musim ibadah. Apalagi para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu masalah yang perlu untuk kita renungi. Begitu kita itu keluar dari Ramadan, begitu kita itu meninggalkan bulan Ramadan, selama bulan Ramadan itu ada satu keutamaan di Ramadan yang unik. Keutamaan itu adalah bahwa selama Ramadan itu wasuffidatis syayatin. Selama bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Mau kita katakan sebagaimana pendapat sebagian para ulama bahwa setan dibelenggu itu artinya adalah benar-benar dibelenggu, dirantai, dipenjara, dicancang gitu. Ataukah makna dari dibelenggu itu adalah setan itu tidak bisa leluasa menggoda anak manusia karena mereka sedang tersibukkan dengan ibadah. Siangnya tersibukkan dengan ibadah puasa, malamnya tersibukkan dengan ibadah sholat malam, tadarus Al-Quran maupun yang lainnya. Lepas dari makna yang ada di kalangan para ulama tentang masalah dibelenggunya setan, tapi yang pasti begitu Ramadan keluar,
belenggu itu lepas. Basa gampangane ngono, nek wis selesai Ramadan setane ucul neh. Setan itu lepas kembali, leluasa kembali untuk menggoda anak manusia. Padahal sebagaimana sabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan itu enggak punya penggawean kecuali goda manusia agar tergelincir dari jalan kebaikan. Imam Nasa'i, Imam Ahmad dan para ulama-ulama yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis dan jadikan ini sebagai satu renungan kehidupan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sabrah ibn Abi Faqih radhiyallahu an, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qa'ada libni adama biturukihi, sesungguhnya setan itu qa'ada, duduk standby, jadi nggak punya pekerjaan lain, fokus melakukan itu. Apa itu? Qa'ada libni adam biturukihi, setan itu duduk standby untuk mencermati semua perilaku anak Adam, untuk mencermati semua gaya hidupnya anak Adam. Dia itu mencoba. Jadi qa'ada libni adam itu ya standby, fokus, khusus menggoda anak Adam pada semua jalannya. Sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis itu dengan panjang, singkatnya aja. Ini waktunya mepet. Jadi singkatnya aja, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setan itu menggoda manusia itu agar tidak muslim. Kamu itu ngapain masuk Islam? Kamu itu ngapain ninggalkan agama nenek moyang kamu? Wes gak usah masuk Islam aja gitu. Tapi hamba itu gak nuruti bujukane setan, lalu dia itu tetap menjadi muslim. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di zaman itu para sahabat itu dulunya kafir menjadi muslim. Pada waktu setan itu gagal, pada waktu setan itu gagal goda manusia agar tetap kafir, nggak muslim, tapi ternyata dia tetap masuk Islam, dia itu tetap masuk ke dalam agama Islam. Dibujuk lagi, ya wis Islam mau nggak apa-apa, kamu Islam aja nggak apa-apa wis, tapi nggak usah hijrah, nggak usah tinggalkan kota Mekah menuju Medina. Ngapain mau di sini keluargamu, di sini pekerjaan kamu, di sini harta benda kamu, di sini masa lalu kamu, di sini kenangan kamu, di sini aja. Ternyata seorang muslim itu pun kuat dengan keislamannya, dia itu tidak gubris bujuane setan, dia meninggalkan dunianya demi agamanya, meninggalkan kota Mekah yang pada waktu itu masih kota kafir, menuju kota Madinah untuk menyusul keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa berakidah, bisa beragama, bisa beribadah dengan baik. Jeratan yang kedua, setan kalah. Tidak putus asa setan itu, dia nggoda lagi anak manusia itu. Ya wis gak apa-apa, muslimah, hijrah, tapi gak usah berangkat jihad wis. Jadi kamu itu sek muda, umurmu sek panjang, nek kamu nanti berangkat jihad, kamu mati, istrimu dinikahi orang, hartamu diwarisi gitu. Maka kemudian orang itu berjuang mempertahankan dirinya, mempertahankan imannya, menang melawan setan. Di ujung dari hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang melakukan itu semua, fa'aujaballahu alaihil jannah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perseteruan antara setan, antara iblis dengan manusia itu perseteruan yang sudah sangat lama
dan tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Sejak kapan? Sejak bapak kita Nabi Adam dan bapaknya jin, bapaknya setan, iblis. Jenengan semua tahulah kisah kondang. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam yang Allah ciptakan dari unsur tanah. Allah ciptakan Nabi Adam itu dari unsur tanah, min turab, gitu ya, dari unsur tanah. Meskipun bahan baku Nabi Adam itu Allah ciptakan dari unsur tanah, tapi Allah Subhanahu wa taala pertama kali nyiptakan Nabi Adam itu diletakkan di surga, tidak diletakkan di dunia. Allah membentuk tanah itu menjadi tanah liat, dari tanah liat Allah bentuk menjadi bentuk seorang manusia, lalu Allah tiupkan rohnya, jadilah dia makhluk yang hidup yang Allah kasih nama Adam. Tatkala Nabi Adam itu hidup pertama kali, di surga itu sudah ada makhluk yang lebih senior, yang diciptakan lebih dahulu. Makhluk itu apa, Pak? Makhluk itu apa? Makhluk itu malaikat dan jin. Makhluk itu malaikat dan jin. Malaikat Allah ciptakan dari unsur cahaya, jin Allah ciptakan dari unsur api. Sebagaimana manusia yang baru satu, jin tatkala itu pun baru satu. Nek bapaknya manusia itu namanya Adam, bapak jin itu namanya iblis. Jadi tatkala itu hanya ada malaikat, hanya ada iblis, hanya ada manusia yaitu Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan manusia, sangat memuliakan Nabi Adam. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami Allah telah memuliakan anak Adam. Maka Allah memerintahkan kepada makhluk yang lebih senior, yakni makhluk itu malaikat dan jin, untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Jadi yang diperintahkan oleh Allah niku mboten sujud ibadah loh nggih, tapi sujud hormat. Karena sujud itu ada dua, ada sujud ibadah, dan itu tidak pernah boleh kecuali hanya kepada Allah semata, sejak Allah menciptakan alam semesta sampai nanti hari kiamat. Yang kedua sujud hormat. Sujud hormat itu kayak apa nih? Ya orang itu menghormati orang dengan bentuk sujud, bukan dalam rangka ibadah, tapi dalam bentuk sujud untuk hormati orang. Nah, sujud ini pernah halal sebelum zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ingat kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasallam. Tatkala beliau sudah jadi raja muda Mesir, kemudian bapaknya sama 11 saudaranya didatangkan dari negeri Syam, dari negeri Kanaan menuju ke Mesir. Lalu tatkala ketemu, apa bahasanya Allah Subhanahu wa taala? Fakharru lahu sujada. Mereka semua sujud kepada Yusuf. Sujud apa ini? Sujud hormat. Sujud hormat, bukan sujud ibadah. Mosok Nabi Yakub ini sujud ibadah kepada anaknya, nggak mungkin. Ini sujud hormat, menghormati gitu ya, dengan bentuk sujud. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat dan jin untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Di sini para sahabat sekalian muncul dua sikap. Sikap yang pertama dari para malaikat. Para malaikat itu tidak memandang dia itu senior, Adam itu junior. Malaikat tidak memandang dia tercipta dari cahaya, Adam tercipta dari tanah. Yang dipandang oleh malaikat adalah yang merintahkan ini adalah Allah. Apapun perintah itu, gak urusan senior, gak urusan junior, gak urusan tanah, gak urusan cahaya. Yang penting yang memerintahkan itu adalah Allah, maka mereka
tunduk, mereka patuh, mereka taat. Akhirnya malaikat pun sujud demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap yang kedua muncul dari iblis. Iblis itu tidak mampu memandang seperti cara pandangnya para malaikat. Dia itu tidak mampu membaca yang merintahkan itu adalah Allah. Tapi yang menguat dalam pikirannya iblis, lah kok bisa aku dikongkon sujud hormat kepada Adam? Adam kan adikku, juniorku, aku ini senior. Di titik yang lain aku itu lebih mulia dibandingkan Adam. Dalam bahasanya Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan ini dengan firman-Nya, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya ini loh lebih baik, lebih utama dibandingkan Adam. Khalaqtahu min, yani khalaqtani min nar. Engkau ya Allah jenengan ciptakan saya dari api, sedangkan jenengan ciptakan Adam dari tanah. Akhirnya iblis nggak mau hormat, nggak mau sujud, tidak mau menjalankan perintah Allah karena takabur, karena ujub, karena yang lain. Sikapnya iblis yang membantah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini dikecam oleh Allah. Dia itu dijadikan makhluk yang terlaknat, dicap masuk ke dalam neraka dan diusir dari surga. Sejarah berawal dari sini. Tatkala kemudian iblis itu dikeluarkan dari surga, dijadikan sebagai makhluk yang terlaknat, maka dia punya satu permintaan kepada Allah dan punya satu visi dalam hidupnya untuk menjalankan semua misinya. Permintaannya, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tunda kematianku sampai nanti hari kiamat. Panjangkan umurku sampai nanti hari kiamat. Ya, karena iblis itu kan anak turuni nenek moyangnya jin. Jin dengan manusia itu banyak kemiripannya. Salah satu di antara kemiripannya sama-sama punya umur, lahir, cilik, gede, dewasa, tua, mati. Ya karena jin itu punya umur, bisa mati sebagaimana manusia bisa mati. Hanya umurnya jin itu lebih panjang dibandingkan umur manusia. Jadi, tapi iblis ini minta kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat nanti. Allah mengabulkan permintaannya. Innaka minal munzirin. Kamu itu termasuk makhluk yang ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Pada waktu dia sudah meyakini dirinya itu menjadi makhluk yang ditunda kematiannya sampai hari kiamat, maka dia itu bersumpah di hadapan Allah, mempunyai visi dalam hidupnya. Apa itu? Dia itu bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaanmu ya Allah, dengan izzahmu ya Allah, aku pasti akan menggelincirkan semua manusia. Jadi iblis itu zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai nanti hari kiamat itu gak ono penggawean, gak ada keinginan, gak ada visi hidup, gak ada yang dia bayangkan kecuali satu, la ughwiyannahum ajma'in. Aku pasti akan menggelincirkan semua anak manusia. Caranya itu semua yang bisa dilakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam ayat yang lain, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan mendatangi manusia, aku akan menggoda manusia itu dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang mensyukuri nikmat.
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kejadian yang barusan diceritakan dalam Al-Qur'an tadi, yang barusan saya ceritakan dalam Al-Qur'an tadi, itu kejadian di awal penciptaan bapak kita, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Sejak zaman itu sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat, maka iblis dan semua bala tentaranya, iblis dan diikuti dengan semua bala tentaranya, maka dia berupaya berjuang untuk menggoda anak manusia, untuk menggoda ini anak manusia. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya sejarah ini hendaknya kita jadikan acuan dalam kehidupan kita, bahwasanya dalam semua detik-detik kehidupan kita, dalam semua langkah-langkah kehidupan kita, dalam semua sisi-sisi kehidupan kita, itu ada makhluk yang selalu berusaha agar kita itu keluar dari jalan ketaatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu wanti-wanti kepada kita umat manusia agar menjadikan setan itu musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu kafah pada semua sisinya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, tarbiyahnya dan macam-macamnya, semua sisi keislaman. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalannya setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Cermati ayat yang agung ini. Ayat ini ada 3 sisi utama. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk berislam secara kafah. Allah memerintahkan kita untuk berislam itu secara sempurna. Berislamlah pada semua sisi keislaman kita. Akidah kita, akidah Islam. Ibadah kita, ibadah yang Islamiyah. Yani hukum-hukum kita, perilaku kita dalam sehari-hari itu dipandu dengan hukum Islam. Akhlak dan adab kita itu juga akhlak dan adab Islam. Perilaku kita harian semuanya menunjukkan bahwasanya kita itu muslim. Itu yang pertama. Yani udkhulu fis-silmi kafah. Jangan sampai berislam itu parsial. Akidahnya muslim, tapi begitu lihat akhlaknya kayak tidak menunjukkan bahwasanya dia muslim. Yani akidahnya muslim, ibadahnya dia itu muslim, tapi begitu lihat masalah hukum gak ngerti halal, gak ngerti haram. Dalam bangun keluarga kayak bukan keluarga muslim. Dalam cari uang kayak bukan seorang muslim, gak ngerti halal, gak ngerti haram. Tatkala masuk Islam itu udkhulu fis-silmi kafah. Yang kedua, kita itu harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kita mempunyai musuh yang nyata, yaitu setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti kepada kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah setan. Nek wis yakin setan itu musuh, jangan diikuti. Tapi cermati bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Al-Quran itu khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Jadi menggunakan bahasa jamak, tidak menggunakan bahasa satu langkah setan, tapi langkah-langkah setan. Apa maknanya? Panjang tafsirnya para ulama, tapi kalau bisa saya ringkas, khutuwati syaitan itu mengandung 2 makna. Yang pertama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah setan itu dalam arti darajatu khutwah,
tahapan-tahapan langkah. Yang kedua, anwa'u khutwah, macam-macam langkah. Apa itu tahapan-tahapan langkah? Tahapan-tahapan langkah itu, setan itu tatkala goda manusia, itu enggak menggunakan jalan pintas langsung, itu enggak. Tapi digodanya itu bertahap. Gini aja lah gambarannya para jamaah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah nilai orang itu dari angka 0 sampai angka 10. 0 itu kafir atau musyrik nih. Nek wis masuk Islam itu nilainya apa? 1. Sekedar muslim, tapi muslim sing gak karu-karuan. Pokoknya sekedar muslim. Tambah baik, naik 10 itu derajat muslim yang tanpa noda, tanpa dosa. Derajatnya sinten? Para nabi, para rasul. Muslim nilai 10 itu derajatnya para nabi, derajatnya para rasul. Kira-kira nek saya tanya, jenengan itu di angka berapa? Kira-kira loh. Nek 1 itu usto muslim, tapi yo salat yo bolong-bolong, nyeni haram yo diterjang, anak bojone gak jelas keislaman, tapi dia muslim. Itu angka nomor 1 wis muslim, KTP bahasa gampangan wis. KTP sekedar muslim. 10 itu makom kenabian, manusia tanpa noda, manusia tanpa dosa. Lah kira-kira di sekelas-kelas kita niku dinilai ngono pinten nggih? Ini songo kakean ya. Gaya men songo. Kira-kira nggih 5, masyaallah elek men. Ya sepede-pede titik 8 lah ini, 8. Sepede-pede titik lah. Pitu. 8 kok kadose abot ngene. 7 lah, anggaplah nilai kita itu di angka 7. Sekarang ini posisi keimanan kita, posisi amal soleh kita, posisi derajat kita itu posisi angka 7. Setan itu pengen sekali untuk menjadikan kita itu sampai angka 0, sampai kafir nih iso. Anggaplah nggak iso sampai angka 1. Tatkala setan itu tahu bahwasanya kita itu sekarang pada level yang ke-7, mau dijerumuskan di level yang nomor 1, itu nggak mungkin para jamaah sekalian. Setan itu goda manusia, orang-orang sekelas kita, rajin taklim, rajin sholat subuh jamaah, rajin ibadah, insya Allah berjuang untuk mempertahankan amal soleh, berjuang istiqomah. Orang yang di level 7 langsung digoda untuk terjerumus ke level 1, itu nggak mungkin dilakukan oleh setan. Itu setannya goblok, gak tahu kuliah. Nah setan itu pinter loh, no kuliah ya. Setan itu bagaimana cara goda? Godanya itu khutuwat, langkah-langkah. Darajatu khutwah. Jadi ada tahapan-tahapan langkah. Bagaimana gambarannya? Orang yang sudah berada di level 7 itu digoda, yani dibisiki sehingga dia itu bisa jatuh, bisa terjerembab, bisa tergoda dari angka 7 turun ke angka 6. Itu gak terlalu terasa. Dari 7 ke 6 itu didik kok gitu. Levelnya kan cuma turun sedikit. Kalau bahasa gampangan dari 8 ke 7 sama-sama sih bagus, ngono toh. Ini rapot itu sama-sama masih nilai biru, ngono. Jadi langkahnya itu dari 7 ke 6. Tatkala orang itu sudah di level 6, dibiarin aja tetap digoda, mulai ayem, mulai tentrem di angka 6, nyaman gitu. Digoda terus sampai jatuh ke level 5. Dari level 5 turun lagi ke level 4. Bisa jadi nanti di akhir hayat dia itu sampai di level 1. Dan itu caranya setan goda anak
manusia. Nek satu orang tidak memungkinkan, yang dilakukan itu sampai pindah generasi. Bapake angka 8 rapopo, anake di angka 7, putune ini di angka 6, terus bar putu ini kenapa? Yani cicite atau buyute, salah ya, cicite di angka 5, begitu sampai jatuh. Jenengan insya Allah semuanya masih ingat para jamaah sekalian, kisah terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi di zaman umat yang setelahnya Allah utus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Diceritakan oleh para ulama-ulama tafsir tatkala menceritakan surat atau tatkala menafsirkan surat Nuh. Dulu konon diceritakan, ini gak konon dalam arti cerita dongengnya, ini cerita fakta. Dulu itu ada apa? 5 alim ternama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, Waddan, yani Suwa'an, Yahus, Ya'uq, Nasr. 5 alim ternama, para ulama terkemuka, ahli ibadah terkemuka, ahli zuhud terkemuka. Qaddarallah, Allah mewafatkan mereka 5-5-nya dalam waktu yang berdekatan. Kelima-limanya wafat dalam waktu yang berdekatan, di saat murid-muridnya belum ada yang sepadan dengan keilmuan dan kezuhudan mereka, sejauh itu di bawah level mereka. Jamaah itu sedih, umat itu sedih. Kenapa? Harus ditinggalkan oleh para ulama-ulama di zamannya dalam nuansa yang sangat sedih. Sedihnya itu 2. 1, ditinggalkan oleh para tokoh-tokoh keagamaan mereka. Yang kedua, belum ada yang mewarisi. Belum ada yang mewarisi keilmuannya, belum ada yang mewarisi ini kezuhutannya dan ibadahnya. Akhirnya setan menemukan celah, iblis menemukan celah. Dia itu datang, ini merubah wujud jadi manusia, ikut nimbrung pura-pura sedih di tengah-tengah mereka, mengatakan, lalu dia itu mengatakan, gimana ya caranya kita itu sudah tinggal oleh guru-guru kita agar senantiasa tidak pernah melupakan ilmu dan wejangan mereka. Akhirnya dia usul, gimana kalau saya punya usul, saya punya ide, setiap rumah kita masing-masing itu ditempeli gambar dari kiai-kiai tersebut. Loh, kanggo apa? Untuk apa? Ben kita itu masuk rumah, oh Pak Yai Fulan, wejangannya begini, wejangannya begitu. Setiap kali keluar rumah, oh Pak Yai Fulan, wejangannya begini, wejangannya begitu. Meskipun beliau telah meninggalkan kita, tapi karena di rumah kita selalu tertempel itu, seakan-akan kita itu selalu berada di bawah bimbingannya. Wah, usulan mantep gitu. Itu awal godaan setan. Usulannya mantep. Generasi ini lalu meninggal dunia. Bapak-bapak itu meninggal dunia, ganti generasi anaknya. Setan datang lagi, iblis datang lagi. Dia itu ngomong kepada mereka, kalian tahu nggak kenapa kok di rumah-rumah kita itu semuanya ada gambar tersebut? Iya, mereka jawab, katanya bapak-bapakku, katanya bapak-bapak kita itu katanya yai, orang soleh. Iya, memang benar yai, orang soleh. Lah, aku punya ide bagaimana caranya agar jadi mereka itu nggak sekedar apa ya, foto, nggak sekedar gambar, nggak sekedar tempelan di dinding, ben ketok luwih nyata, digawe patunge lak luwih mantep toh, ditaruh depan rumah. Jadi keluar rumah, oh yai fulan, masuk rumah gitu, yai fulan, gitu toh. Cuma di situ dituruti usulannya karena dianggap ini usulan agar semakin memahami, semakin ingat, semakin tidak lupa pada ajaran guru-gurunya. Pindah generasi ini meninggal dunia, pindah generasi, digoda lagi sampai akhirnya patung itu dibawa ke kuburan, belum disembah, cuma dijadikan bahan pengingat, ini wonge, ini kuburani, untuk selalu diingat ilmu nih, diingat pelajarannya, diingat
Ini apanya? Ini wejangannya. Sampai ujungnya, setelah berbagai generasi, lewat berbagai generasi, akhirnya mereka jadi Tuhan selain Allah, disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, kejadian itu beberapa generasi. Karena sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh itu 10 generasi. 10 generasi itu gak generasi zaman sekarang loh. Satu generasi zaman sekarang berapa tahun? 60 itu umur wong. Generasi. Tatkala jenengan wis tuwa, anak jenengan wis gede, itu berapa tahun? Hah? 50-an. Saya umurnya 48 sekarang. Anak saya umurnya 22 yang paling tua. Wis dadi wong. Ini maksudnya itu generasi itu tatkala dia tua, anaknya wis dadi wong. Itu satu generasi. Ini tatkala dia itu sepuh, sudah tua, anaknya sudah jadi orang. Sudah jadi orang maksudnya wis gede gitu loh. Jadi wis gede. Jadi rata-rata satu generasi itu 50 tahun di zaman kita. Lah kalau zaman dahulu satu generasi itu berapa tahun? Enggak jelas toh. Karena umur kita itu 60-70 tahun. Sedangkan umurnya Nabi Nuh pinten? Umurnya Nabi Nuh itu pinten? 1000-an. Kok 1000-an tahu Ustaz? Kan 950. 950 itu umur dari beliau diutus jadi nabi sampai sebelum peristiwa banjir bandang. Itu 950 tahun. Umurnya beliau itu di atas 1000 tahun. Jadi lama sekali. Jadi gambarannya khutuwatus syaitan, langkah-langkahnya setan itu kadang-kadang satu umur orang satu. Tahun kemarin sek bagus di angka 8, mulai tahun ini menurun, tahun depan nurun lagi sampai usia akhir hayat menjadi orang yang ahli maksiat. Itu bisa jadi geser generasi. Dan itu yang kita rasakan para jemaah sekalian. Dan itu yang kita rasakan. Jadi pendek geser generasi. Cobalah jenengan yang sepuh-sepuh gitu. Cobalah jenengan jadi yang sepuh-sepuh gitu, merasakan tatkala dulu jenengan di usia-usia muda dengan anak-anak muda zaman sekarang sama apa mboten? Ya beda jauh. Beda jauh, padahal masih satu generasi loh. Jenengan belum wafat. Anak-anak muda sekarang gak tahu jelas. Dulu itu jadi dulu itu kan dulinane canom itu kan gobak sodor. Ini kita umpet gitu, mentok-mentok semacam itu. Pak Tamaharib itu semuanya ngumpul di masjid, turun nih mana? Di musola pagi-pagi, sholat subuh gitu toh anak-anak muda zaman dahulu. Tapi sekarang gak jelas. Masih satu generasi. Kalau nanti generasi muda ini jadi wong tua, terus mereka muncul generasi berikutnya, kita nggak bisa membayangkan apa yang terjadi. Itu namanya khutuwatis syaitan. Jadi tahapan-tahapan setan. Maka harus hati-hati. Yang kedua, khutuwat yang kedua, khutuwat yang kedua bersama yang Allah Taala, anwa'u khutwah. Anwa'u khutwah, model-model langkah. Jadi yang pertama itu tahapan-tahapan langkah, yang kedua itu macam-macam langkah. Macam-macam langkah ini kupripun maksudnya? Maksudnya adalah manusia itu pada zaman sekalian, semua manusia itu Allah berikan titik kekuatan, Allah berikan titik kelemahan. Tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang sempurna, yani apike, dan tidak ada satu manusia di muka bumi yang sempurna eleke. Karena yang namanya makhluk itu kan Allah ciptakan ada yang berwujud apa? Elang, ada yang berwujud hiu, ada yang berwujud macan. Elang itu jago di dirgantara, jago di udara. Begitu suruh masuk air, kalah karo mujair. Iya toh. Nih apa itu lomba renang, mujair karo elang. Ya mati apa ini elangi. Ini.
Karena kekuatan dia bukan di air. Hiu jago di dunia maritim, jago di lautan. Begitu suruh ke darat, terus apa ya? Latihan, lomba lari karo pitik, karo ayam, nyo menang pitik. Kenapa? Bukan dunianya. Dia mempunyai kelebihan di maritim, kalah di darat. Begitu. Manusia itu pun begitu. Semua manusia itu mempunyai titik kekuatan, mempunyai titik kelemahan. Lah, setan itu menggoda anak manusia. Masing-masing orang itu beda-beda. Ada orang itu yang titik kelemahannya di wanita. Ini urusan duit gak bisa digoda. Untuk apa duit akeh-akeh? Ngono pikirannya. Ini urusan jabatan gak bisa digoda. Gak bisa digoda korupsi, gak bisa digoda jabatan. Kenapa? Gak penting bagi dia. Tapi begitu urusan cewek, kelepek-kelepek. Gak karuan. Karena titik kelemahannya di situ. Ada orang itu di urusan perempuan itu titik kekuatan. Dia itu mikir wong ayu wong elek padha wae. Sama under delay. Sama. Tapi lemah sekali di titik jabatan. Dia itu kepingin dihormati. Padahal istrinya sudah cantik, hartanya sudah banyak, nggak cukup. Akhirnya sokok sana, sokok sini, sikut sana, sikut sini demi jabatan. Dia titik kelemahannya di jabatan. Ada orang itu yang titik kelemahannya di uang. Orang itu datang, setan itu datang ke A dengan kelemahannya. Setan itu datang ke B dengan kelemahannya. Setan itu datang ke C dengan kelemahannya masing-masing. Setan yang menggoda orang kaya bukan setan yang menggoda pejabat. Setan yang menggoda anak muda bukan setan yang menggoda orang tua. Setan yang menggoda ustadz bukan setan yang menggoda murid. Ini ustadz itu kiai, setannya yuk kiai. Kayak ini setan tapi kan. Makanya jangan heran para jamaah sekalian. Ini ustadz yuk ribut. Oh no way masalah. Kenapa? Setannya ya ustadz. Ustadznya setan. Para jamaah yang dimuliakan, sampai ada satu kalimat yang indah dari Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Talbis Iblis, jeratan setan. Beliau mengatakan, itu beliau sampai mengucapkan kalimat yang sangat indah, dan itu perlu difahami oleh para asatidzah. Setan yang goda ustadz fikih itu beda dengan setan yang goda ustadz hadis. Jadi ternyata setan pun ono jurusan kuliah. Ono jurusan kuliah hadis, jurusan kuliah fikih, jurusan kuliah usuluddin ngono. Ini. Ya, makanya Wan. Jadi ini anak ngomong sebentar untuk asatidzah ya. Ustadz fikih itu terjerumusnya pada dunia ta'lil dan maqasid. Roto-roto di situ kelemahannya. Bahas hadis itu ilahnya opo, maqasidnya opo. Sumber di situ. Nggih Ustaz. Iya bakasane kayak aku. Ustaz jurusan kuliah syariah kan begitu, gaya berpikirnya. Dan sering terjerumus di titik itu. Asatidzah hadis banyak terjerumus di dua titik. Utek-utek di dunia sanad tanpa makna. Sama berpegang pada lohir merupakan hikmah dan ilah. Itu masalah Ustaz dalam dunia hadis. Ini dalam dunia hadis. Beda lagi usuluddin. Beda lagi masalah usuluddin. Terjerumus dalam masalah-masalah mereka. Dan berbagai macam yang lainnya. Begitu. Ini bukan bahasa saya. Ini bahasanya Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Yani ustadz yang goda seorang hafizul Quran itu juga beda dengan ustadz yang goda ustadz jurusan tafsir. Ustadz yang goda, setan yang goda qori itu beda dengan setan yang goda mufassir. Beda sekali. Ini beda sekali. Begitu sampai di level itu. Ini sampai di level itu. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
yakni seiring dengan ini bulan pertama setelah Ramadan yang saya katakan di depan tadi, bahwasanya selepas Ramadan setan itu ucul, setan itu lepas dari kerangkengnya. Maka hati-hati di satu titik permasalahan, bahwasanya setan itu punya ikrar sejak zaman Nabi Adam akan menjadikan manusia itu tergelincir masuk ke dalam neraka. Dan ada satu hal yang harus diwaspadai. Apa itu? Iblis itu sudah punya pengalaman goda manusia itu berjuta-juta tahun. Nah, beda dengan manusia. Manusia itu bapaknya jadi raja belakang, kuat raja pengalaman, wis tua tapi ya. Begitu wafat anaknya bisa diwariskan ilmunya, tapi kan belum diwarisi pengalaman. Dia mencoba pengalaman baru. Sedangkan iblis kewet zaman Nabi Adam sampai sekarang itu punya pengalaman banyak, dan semuanya dilakukan sebagaimana hadis yang pertama tadi. Gagal di kesyirikan, turun di bawahnya. Imam Al-Qayyim, dan dengan ini kita tutup majelis ini, Imam Al-Qayyim Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan menyampaikan satu kalimat yang sangat perlu untuk kita jadikan renungan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, iblis atau setan dalam menggoda anak manusia itu target awalnya adalah bagaimana orang itu mati kafir, bagaimana orang itu tidak masuk Islam dan yang muslim itu murtad. Dan kalau orang sudah terjerumus di titik ini, maka dia itu akan dibiarkan oleh setan, akan dibiarkan oleh iblis, bahkan disemangati pada kekafirannya. Kenapa? Kan jangan heran para sahabat sekalian, ini ono wong kafir kok ibadai anteng, khusyuk, tumaknina dalam ibadahnya. Kenapa? Disemangati setan. Suatu hari ada seorang itu menghadap kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, satu imam zaman tabi'in. Beliau mengatakan, ya Imam, pripun nggih kula niki, saya ini kalau pas sholat itu kok seringnya itu gak khusyuk. Pas sholat mikir utang, pas sholat mikir apa, seringnya itu gak khusyuk. Nah, ternyata pada waktu sang orang muslim tadi bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, di pinggirnya itu ada orang Majusi. Majusi ini penyembah apa? Penyembah api. Orang Majusi tadi itu nyeletuk, loh, kalau saya orang Majusi pas ibadah itu, pas nyembah Tuhan saya itu gak pernah mikir apapun, khusyuk, anteng, gak pernah mikir yang lain, hanya ibadah tok. Imam Hasan Al-Basri itu ya senyum. Saya mengatakan, lah yuk mesti Thomas mas, setan itu ngapain goda sampean? Ya wes kafir ngapain? Ya goda, ngapain digoda? Yang digoda itu wong api, nek wong elek itu malah disemangati, ben tambah semangat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah yang dimulakan, kalau godaan tahap yang paling inti ini gagal, turun. Setan itu menurunkan level, ya wes muslim wes rapopo, dijerumuskan ini kepada dosa yang di bawahnya, syirik kecil, meskipun nggak sampai di level kufur, tapi dimasukkan ke dalam dosa di bawahnya, kufur kecil, syirik kecil, munafik kecil. Ini dosa level atas, tapi nggak sampai mengeluarkan orang dari keislaman. Gagal di titik ini, diturunkan level. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, setan akan berusaha menjerumuskan manusia untuk terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Gagal, turun level. Dijerumuskan orang itu untuk terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Gagal, maksudnya itu orang itu tidak bisa dijerumuskan dalam dosa-dosa besar. Bukan berarti setan itu putus asa. Dia turun level, menjerumuskan manusia dalam dosa-dosa kecil. Dan di titik ini jarang yang selamat.
Di titik ini jarang yang selamat. Kalau ada 1-2 orang yang selamat, setan nggak putus asa, turun level. Apa itu turun level? Apa yang di bawahnya dosa-dosa kecil? Setan akan menjadikan orang itu sibuk dengan perkara mubah untuk meninggalkan perkara yang bermanfaat. Dan ini hampir tidak ada orang yang selamat, termasuk kiai. Jadi melakukan perbuatan mubah yang enggak berpahala, yang enggak berdosa. Tapi gara-gara dia melakukan perbuatan mubah, dia meninggalkan amal-amal berpahala. Mesti ini kalau dia ngamalkan iki dapat pahala 1 juta, gara-gara dia melakukan ini pahala 1 juta enggak dia dapatkan, meskipun enggak dosa. Dan ini jeratan yang sangat halus. Saya enggak jamin kalau jadi orang di level-level kita mampu untuk keluar dari jeratan ini. Jadi kenapa orang dijerumuskan dalam perkara mubah, sibuk dengan perkara-perkara mubah yang dengan dia melakukan itu dia akhirnya nggak jadi dapat apa? Pahala. Nggak jadi dapat pahala. Seandainya waktunya panjang kita mau jabarkan ini agak panjang, tapi waktunya mepet. Terakhir, kalau ini gagal, dalam arti kalau di level ini pun ada orang yang mampu hidupnya itu 24 jam untuk pahala, dan itu mungkin ya. Maka kenapa? Pahala itu nggak mesti dengan ibadah ritual. Pahala itu bisa didapatkan sampai pun dengan tidur, dengan makan, dengan kerja, dengan apa, semuanya bisa berpahala. Anggaplah ini berhasil, ada orang yang tidak terjerumus dalam jeratan setan, maka setan akan masuk dalam jeratan yang berikutnya. Apa itu? Asyghulu bil mafdhul bitarkil fadhil, gitu kata Imam Al-Qayyim. Menyibukkan diri dengan perkara sing apa ya? Pahalai titik dengan meninggalkan perkara yang pahalanya besar. Ternyata di level ini kata Ibnu Qayyim itu masuk dalam jeratan setan. Gambarnya gini, ini amal kebajikan, ini juga amal kebajikan. Ini pahalanya 1 juta, ini pahalanya 1.000. Ini pahalanya 1 juta, ini pahalanya 100.000. Setan akan berusaha, oh jamal lo iki wae gitu. Podo-podo pahalanya kok. Akhirnya dia ngamalkan ini, tapi meninggalkan yang ini. Dan akhirnya dia hanya dapat 100.000, padahal mestinya kalau dia amalkan ini dapat 1 juta. Ini yang mampu selamat dari ini. Ini level wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang mampu di level ini, mampu selamat dari godaan setan di level ini, maka terakhir kalinya setan akan berusaha mengerahkan bala tentaranya untuk memusuhi orang ini dari bangsa jin dan manusia. Makanya para jamaah sekalian, gambaran yang saya gambarkan tadi, mulai dari awal perhelatan perseteruan antara iblis dengan Adam sampai bagaimana setan itu melakukan khutuwatus syaitan, hendaknya semakin menguatkan diri kita bahwasanya memang setan itu layak disebut oleh Allah innahu lakum adu mubin, bahwasanya itu adalah bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata untuk kita semuanya. Makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang selalu diwanti-wanti, yang selalu dia lakukan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, mantapkanlah agamaku, mantapkanlah diriku di atas agamanya. Dan selalu kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dan selalu kita itu berdoa kepada Allah, ya Allah janganlah engkau gelincirkan hati kami, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita dihidupkan oleh Allah di atas Islam, maka kita pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari semua godaan dan jeratan-jeratan setan. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.